Bangunlah Chen Mo. Jangan tidur lagi. Saya baru saja diusir dari rumah saya. Mari kita cari cara untuk memulai bisnis kita sendiri. Biarkan mereka terkesan. Apa yang sedang terjadi, Chen Mo? Apa yang sedang kamu lakukan? Membuatku takut setengah mati. Sepertinya aku baru saja bermimpi. Diamlah. Aku tahu kau merasa tidak enak. Namun semuanya akan berlalu. Tidak. Itu bukan mimpi. Saya telah melakukan perjalanan ke dunia kultivasi. Butuh waktu 30.000 tahun untuk kembali ke dunia. Kembali ke hari ketika saya diusir dari rumah saya. Chen Mo, ada apa denganmu? Apakah kamu masih mengenalku? Tentu saja, saudaraku. Jangan khawatir, saya siap. Makanannya sudah siap untuk Anda. Anda dalam kondisi baik hari ini. Semoga istirahatmu menyenangkan. Bagaimanapun, aku adalah saudaramu yang baik. Tidak akan meninggalkanmu. Tubuhku sangat lemah sebelumnya. Anda harus melatih tubuh bagian bawah Anda dengan baik. Jika tidak, tubuh ini sungguh tidak mampu menahan kekuatan jiwa ilahiku yang dahsyat. Namun, budidaya membutuhkan uang untuk membeli bahan-bahan obat. Saya harus memurnikan beberapa pil untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Lihatlah, pil Dali yang baru dipanggang, menyembuhkan semua penyakit, tidak beracun dan tidak berbahaya. Ada seseorang di sini yang menjual pil. Haha, itu menarik. Bagaimana cara Anda menjual pil Anda? Pil-pil ini berjumlah 20.000. Pil lainnya masing-masing 10.000 butir. Pemilik kios ini tergila-gila pada uang. Kau benar-benar menganggap kami bodoh? Aku akan lihat siapa yang percaya obat palsu ini. Masing-masing 10.000. Sekelompok manusia fana. Sekalipun kamu punya mata, kamu tidak tahu barang apa itu. Kedokteran barat memahami bahwa Anda sedang terburu-buru. Tapi Anda tidak bisa begitu saja membeli pil Dali. Makan untuk Bibi. Jangan khawatir. Ayahku sudah menghubungi Dr. Sue. Penyakit Bibi pasti bisa disembuhkan. Yang mulia, saya akan mengobati penyakit ibu saya. Tolong berhenti mengganggu saya. Apakah pil Dali ini benar-benar dapat menyembuhkan semua penyakit? Hei, wanita ini sebenarnya memiliki tubuh yin yang sangat kuat. Langka di dunia fana. Anda juga bisa bertemu seseorang yang sangat berbakat. Saya bisa membantunya. Pil leluhur. Penyakit yang sulit diobati. 1 tablet langsung berfungsi. 2 kapsul sembuh total. Ibu saya sekarang di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa dia memiliki masalah jantung. Tinggal kurang dari 7 hari. Pil jenis apa yang harus saya beli untuk menyelamatkannya? Penyakit ibumu. Saya punya 2 pil pelindung jantung di sini. Jaga keselamatan ibumu setelah meminumnya. Setiap pil berisi 20.000. Apakah menurutmu kami bodoh? Pil bodoh ini bisa menyembuhkan penyakitnya. Kakek, aku akan menelepon polisi sekarang. Kita harus menangkap pembohong ini hari ini juga. Jika Anda tidak membelinya, jangan membuat masalah. Jika hal itu menunda penyakit seseorang, bisakah kamu bertanggung jawab? Bagaimana kamu melakukannya? Yang mulia, pemilik kios itu benar. Jika pil tersebut berhasil, kamu tidak mengizinkanku membelinya. Menunda penyakit ibu saya. Bisakah Anda bertanggung jawab? Cara membayar. Oke, ini adalah 40.000. Kedua botol pil pelindung jantung itu akan menjadi milik Anda. Jangan percaya padanya. Orang ini pasti seorang pembohong. Wang Yi, tolong hargai dirimu sendiri. Kamu tidak berhak mengendalikan saya. Apakah 2 botol pil pelindung jantung ini benar-benar ampuh? Jika berhasil, coba saja dan Anda akan tahu. Kurasa kau benar. Coba saja dan Anda akan tahu. Hei, tunggu aku. Tidak ada yang salah dengan menggunakan pil saya. Tapi dia membeli obat dari saya. Kamu tidak akan mengingatku setelah 2 bintang. Jika tidak, akan terlalu merepotkan bagi setiap pelanggan untuk datang kepada saya. Mama dan Papa, bagaimana keadaannya? Yi, lihatlah ibumu untuk terakhir kalinya. Ayah, inilah obat mujarab yang kumohon dari seorang guru. Izinkan saya mencoba sekali lagi. Jika saya gagal, saya akan menyerah. Yi, aku tahu kamu ingin ibumu segera sembuh. Namun, tidak akan ada lagi keajaiban seperti itu. Kau, ibu, kata mereka semua. Ibu sudah tidak punya harapan, tapi aku tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin pil ini memiliki cahaya keemasan? Pria yang mendirikan kios itu tidak berbohong kepada saya. Bu, ibu sudah benar-benar bangun. Kupikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Benarkah begitu? Ini bukan mimpi. Bu, ibu baik-baik saja kok. Membuatmu khawatir. Ini salah ibu. Pergilah cari penyelamat ibumu. Saya ingin berterima kasih kepadanya. Oke, sepertinya aku sudah lupa. Seperti apa penampilannya? Tapi saya ingat stan miliknya. Aku akan kembali kepadanya sekarang. Chen Mo akhirnya menemukanmu. Butler Chen, bukankah keluarga Chen sudah memutuskan hubungan dengan saya? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini surat yang ayahmu minta aku sampaikan kepadamu. Ayah anak itu tahu bahwa kamu diusir dari keluarga Chen. Enggan, ayah tidak mampu melindungimu. Izinkan kamu tinggal di keluarga Chen. Tapi ayah sudah mengatur pertunangan untukmu. Anda memegang liontin giok yang ada di dalam surat itu. Temui bos perusahaan farmasi Huayu. Dia akan menikahkan putrinya, Sulingi, denganmu. Keterlibatan Jika itu yang terjadi sekarang, wanita dengan tubuh yin ekstrim, buatlah kontrak pernikahan. Saya masih sedikit tertarik. Bagaimana mungkin orang-orang biasa ini mau menikah denganku? Nana, pergilah dan batalkan pernikahan itu. Hindari kesulitan itu untuk nanti. Hei, kamu mencari siapa? Saya di sini untuk menemui atasan Anda. Hei,
Apa yang kamu lakukan dengan bos kita? Mencari putrinya. Keluar dari pernikahan. Datang untuk membuat masalah. Kan? Hai Yi. Wang Yi, kau menghalangiku membeli obat untuk menyelamatkan ibuku pagi ini. Sekarang kamu menggangguku lagi. Kamu benar-benar menyebalkan. Hal itu mustahil terjadi di antara kita. Beraninya kau mengganggu putri bos kami. Aku akan membunuhnya. Hei, dia adalah putri bosmu. Sulinyi? Ya? Ada apa? Ah? Kalau begitu tidak perlu repot-repot melakukannya. Izinkan saya masuk. Saya tidak menyangka wanita ini memiliki tubuh yin yang ekstrim. Dia tunanganku. Sepertinya tidak perlu mengakhiri pernikahan tersebut. Hai. Hai Yi. Aku sangat menyukaimu. Saya salah tentang apa yang terjadi pagi ini. Bisakah kau memaafkanku sekali saja? Pergi sana. Jangan sentuh aku. UPS Yi. Aku setia padamu. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau menyerangku? Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku tahu dia tunanganku. Apa? Kamu kentut. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bertunangan dengan keluarga SOS. Pergi dari sini. Jika tidak, saya akan bersikap tidak sopan kepada Anda. Beraninya kau pergi. Terima kasih atas bantuan Anda. Tapi aku seharusnya tidak bertunangan. Nak, ayah sudah membuat janji denganmu. Untuk membalas kebaikan keluarga Chen kepada kami. Tapi di mana tokennya? Di mana tokennya? Ini dia. Benar sekali, ini adalah tokennya. Tidak, saya tidak ingin menikahi orang lain begitu saja. Aku akan menikahi pria yang menyembuhkan ibuku. Keluarga Susaya tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Anda harus memenuhi kewajiban ini. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kalian berdua anak muda, kenal-kenal dulu ya. Chen-Chenmu. Ah, Chen Mu, kan? Ya, aku sudah mendengar tentang itu. Kamu adalah orang miskin yang ditinggalkan oleh keluarga Chen. Kamu bisa tetap di sisiku. Lindungi aku untuk sementara waktu. Saya akan membayar Anda 100.000 per bulan. Bagaimana dengan pernikahannya? Saya harus memikirkannya selama 3 bulan. Saya akan memberikan jawaban dalam 3 bulan. Tidak apa-apa. 3 bulan adalah waktu yang cukup bagiku untuk menemukan dokter ajaib yang menyembuhkan ibuku. Lalu aku akan mengantarmu pergi. Saudari Yi, orang ini adalah tunanganmu. Ini tidak terlihat bagus. Xiaoxi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Oke, disinilah kamu tinggal setelah aku salah. Anda tidak diperbolehkan memasuki villa tanpa izin saya. Ya, tentu. Keluarga Xiaoxi tiba-tiba membuat kontrak pernikahan untukku. Rasanya sangat canggung. Oh, saudari Yi, pokoknya 3 bulan. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya maka batalkan saja pernikahannya. Bagaimanapun, menurutku, Chen mau langsung memukuli pangeran begitu dia tiba. Jika dia ada, akan ada jauh lebih sedikit orang yang mengganggu Anda. Hei, aku khawatir pangeran akan mengganggunya nanti. Seandainya saja Chen Mu bisa dibunuh semudah itu artinya dia sama sekali tidak pantas untukmu. Oke, kami tidak menginginkan itu lagi. Ayo kita makan. Pergi. Secangkir teh susu. Saya akan menyimpannya dalam es. Oke, terima kasih. Hei, aku juga. Oke, kamu juga bisa membeli teh susu. Anda mau minum apa? Silakan pergi. Wang Yi, jangan ganggu aku lagi. Oke, hei, bagaimana ini bisa dianggap mengganggu? 1. Aku mengejarmu. Harap jaga jarak. Kami sudah selesai membeli susu. Tehnya sudah habis. Kamu termasuk jenis sapi apa? Percaya atau tidak? Aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu dalam hitungan menit. HMPH, kau sungguh agung. Bunuh siapapun yang kamu mau. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Chen Mo, ayo pergi. UPS, jangan sentuh tunanganku. Aku mengenalmu. Kau adalah sampah yang diusir dari rumah keluarga Chen. Beraninya kau menggonggong di sini. Sayang, ayo kita berhenti mendengarkan gonggongan anjing di sini. Ayo. Diamlah, aku harus membuatmu membayar harganya. Wow. Chen Mo, kau terlihat sangat tampan tadi. Keluarga Chen Mo Wang Yi sangat berpengaruh. Dia selalu menyimpan dendam. Kau telah membuatnya kehilangan muka sekarang. Bagaimana jika dia kembali mengganggu Anda di masa depan? Tidak apa-apa, asalkan aku tidak merepotkanmu. Apakah petugas yang sedang mencari kita? Tuan Chen, Nona Su, Nona Matahari, tentang perkelahian di kedai teh susu kemarin. Anda sebagai pihak polisi membutuhkan kesaksian dari Anda. Oke, kami akan ikut denganmu. Apa yang terjadi dengan mereka bertiga? Untuk apa polisi ada di sini? Aku tidak tahu. Saya dengar Sulinyi adalah putri dari keluarga kaya. Apakah ada sesuatu yang tidak beres di rumah? Saya juga tidak berpikir begitu. Keluarga mereka sangat kaya. Sesuatu akan terjadi. Mungkin penggelapan pajak yang dilakukan keluarga mereka telah terungkap.
Aku dengar bibiku pergi ke kantor polisi hari ini. Ya, ayah, tapi jangan khawatir. Baru saja bertemu beberapa berandal kemarin. Cheng Mo telah memecahkannya. Saya hanya akan menyampaikan sebuah pernyataan hari ini. Jadi begitu, kerja bagus. Chen Mo seperti seorang pria. Jika Paman Su bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah beberapa gangster, aku juga tidak pantas menjadi menantumu. Haha, anak yang baik. UPS, apa yang sedang kamu bicarakan? Haha, ayo kita makan di luar bersama hari ini. Telepon juga anak Shika. Baiklah. Aku akan mencarinya. Tapi ku dengar saudara laki-laki Xiaoxi sepertinya sudah kembali hari ini. Kalau begitu, jangan hubungi dia. Nah, begitulah. Tapi tidak apa-apa untuk menghampiri dan menyapa. Oke. Halo Paman Su. Hei, anakmu sekarang semakin tinggi dan semakin tampan. Ingatkah saat Paman memelukmu? Sudah bertahun-tahun lamanya. Kamu telah tumbuh begitu besar dan menjadi begitu kuat. Kakak jarang bertemu Paman Su. Kenapa kita tidak makan malam bersama malam ini? Ramai, tentu saja. Tapi ini tunangan bibiku, Chen Mu. Sekarang, bertanggung jawab utama atas keselamatan kedua putrinya. Ngomong-ngomong, aku juga bisa memperkenalkannya pada bibiku. Bagaimana menurutmu? Apakah Chen Mu berasal dari keluarga Chen? Keadaannya tampaknya jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Saudara Chen Mu sungguh luar biasa. Dia adalah pria terbaik yang pernah saya temui. Sepertinya ia lebih kuat darimu, saudaraku. Karena Shika mengatakan demikian. Kalau begitu, saya sangat ingin belajar dari Chen Mu sebagai pengawal Shika dan Yi. Tidak, jika kamu tidak bisa mengalahkanku. Saudara laki-laki Chen Mo Sun. Namun seorang master yang telah memenangkan penghargaan seni bela diri di luar negeri. Kamu bukan tandingan baginya. Akui kekalahan dan dia tidak akan mempersulitmu. Kudengar kau mengatakan itu. Aku sangat ingin mencobanya. Chen Mo, aku melakukan ini untukmu. Bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? HMPH, mengakui kekalahan bukanlah hal yang memalukan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan mendukungmu saat kamu penyandang disabilitas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku selalu ingin melihatnya. Bagaimana rasanya jika saudaraku berjuang dalam diam, dan ini hanya latihan tanding. Semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, dengan keahlian saudaraku, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Chen Mu. Haha, kalau begitu, tolong jelaskan kepada saya. Terdapat halaman rumput yang luas di belakang villa. Ini tempat yang bagus, tanahnya cukup lunak. Mari kita saling belajar di sana. Gerakan otot dan tulang Anda sebelum makan. Ya. Bisakah kamu melakukan yang terbaik? Apakah menurutmu ini menyenangkan? Bercanda kalau aku berusaha sebaik mungkin. Kau sudah mati sekarang. Sekalipun kamu adalah yang terbaik di antara orang-orang biasa. Namun, kamu tetaplah orang biasa. Kalau begitu, Anda mungkin tidak bisa menangkapnya. Jelas sekali kamu memandang rendahku. Wow, kamu cukup hebat. Saudaraku adalah yang terbaik. Saya tidak menyangka akan berakhir seri. Xiaoxi, kamu salah membaca. Saudaraku yang kalah. Dia benar-benar bisa mengalahkan saudara San. Chen Mu benar-benar luar biasa. Apakah Anda biasanya tertarik dengan latihan tanding? Oke. Ayo kita makan. Xia Yao, apa pendapatmu tentang Chen Mo? Kemampuan bertarung Chen Mo sekarang sangat bagus, seperti kungfu tradisional. Namun dalam kungfu tradisional ini, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak dalam perjalanan. Itu ada di beberapa tempat yang tak terlihat. Paman Zhou, bagaimana kamu mengetahui tentang Chen Mo? Saya tidak ada hubungannya dengan Chen Mu, tapi aku berhutang budi pada ayahnya. Setelah dia diusir dari keluarganya, ayahnya ingin aku menikahkan putriku dengannya. Kungfunya sangat bagus. Namun, ia diusir oleh keluarga Chen. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Paman Su, sudahkah Anda memeriksanya? Bagaimana situasi Chen Mu sekarang? Sebagai contoh, apakah keluarga Chen buta? Atau, hubungan apalagi yang dimiliki Chen Mo dengan keluarga Chen? Tentu saja saya sudah melakukan ini. Baiklah, berikut adalah temuannya. Chen Mo kini bisa dikatakan sendirian. Hanya satu teman di utara. Adapun hubungan dengan keluarga Chen, hingga hari ini, dia belum menghubungi keluarga Chen. Hanya saudara perempuannya, Chen Meng, yang sering membantunya. Itulah satu-satunya hubungannya dengan keluarga Chen. Chen Meng, Chen Mu cukup baik kepada saudari ini pada waktu itu. Hanya saja, sekarang Chen Mu telah meninggalkan keluarga Chen. Mengapa Chen Meng tidak memberinya uang? Tidak ada reaksi lain sama sekali. Atau katakan, apa hubungan pribadi antara mereka berdua? Dan tidak ada yang tahu. Ini tidak diketahui. Oke. Kalian sudah siap? Ah Zun. Siap? Siap. Bukankah bos itu seorang pahlawan yang menyelamatkan si cantik? Kita semua begitu. Dengarkan baik-baik sebentar saat saya mengatakannya. Serang saja orang itu untukku. Ingat, tidak masalah jika kamu dipukuli sampai mati. Aku akan memberimu sedikit memahami.
Kita akan makan apa nanti? Ayo 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 cepat hei hei hei. Ada apa? Saudari Yi, mereka sepertinya berusaha menyusahkan kita. Kamu tetap di belakangku, jangan bertindak gegabah. Hai dokter. Chen Mu meminta kami untuk bersembunyi di belakangnya. Jangan maju terus. Jika tidak, itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Oke. Hei, kamu mau apa? Ke atas. Aduh buyung. Jika kau tidak melepaskan peganganmu, aku akan menendangmu sampai membentur tembok. Tidak longgar, sepertinya kamu punya cara untuk mati. Apakah menurutmu ini akan menjebakku? Hahaha. Bagaimana kalau tidak peduli seberapa hebatnya kamu tidak bisa menolak taktikku untuk menarik perhatian massa. Sekarang giliran saya untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Hahaha. Apa yang kamu? Bagaimana kamu berhasil melakukannya? Apakah kamu masih manusia? Apakah tidak ada yang memberitahumu? Apakah otak merupakan hal terpenting ketika berinteraksi dengan orang lain? Chen Mo, jangan datang ke sini. Hump. Sekalipun Chen Mo tidak mengizinkanku tidur di Sulianyi. Dan Tuan Muda Zheng dari ibu kota kekaisaran masih ingin tidur dengannya. Pada saat itu, jika Anda berani memprovokasi Zheng Xiao, kau sudah mati, dasar bajingan. Aku sangat lapar. Hei bos, lihat. Ah, Yi, kamu juga datang ke sini untuk makan. Ayo, ayo, kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Zheng Qiaowen, sudah berapa kali kukatakan padamu, tidak ada hubungan antara kami. Tolong jangan ganggu saya. Bagaimana cara mengatakan keterikatan? Saya sedang mengejarnya. Selama kamu berjanji, aku datang ke keluarga Zheng untuk menjadi nenek muda. Anda bisa makan dan minum makanan dan minuman pedas sepanjang hari. Zheng Qiaowen, jangan kira kami tidak tahu tentang anak-anak nakalmu itu. Kita semua tahu bahwa kamu bisa sakit karena wanita. Siapa yang mengizinkanmu mendekati tunanganku? Apakah kamu meminta pendapatku? Tunanganmu. Yi, apakah ini benar? Ya, dia adalah aku. Suami yang sudah menikah, berhentilah mengganggu saya. Cukup untuk menggunakannya sebagai tameng. Singkirkan para pelamar ini. Oke, lupakan saja badut ini. Yi, ayo kita makan. Tunangan, Beraninya kau merampok wanitaku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apakah bos ingin aku membunuhnya? Silakan bersihkan. Jangan tinggalkan tanganmu di belakang, mengerti? Wah, kenyang sekali. Toko itu benar-benar enak. Ayo, kau kucing kecil yang rakus. Mengapa otakku penuh dengan makanan? Nanti aku akan menambah berat badan dan melihat apa yang akan kamu lakukan. Hehe. Chen Mo, kita harus berjalan-jalan sebentar. Anda bisa menjemput kami nanti. Oke. Kartu ini memiliki 100.000. Gaji Anda bulan ini? Haha. Bersenandunglah. Pemuntitan yang kikuk seperti itu ingin mendapatkan sesuatu dariku. Apakah Anda merasa telah hidup terlalu lama? Saya ingin masuk camp lebih awal. HMPH, kau sudah tahu. Salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Kamu akan mati hari ini. Sebutkan siapa yang mengutusmu. Aku bilang, jangan bunuh aku lalu katakan itu. Berbuat baik dan matilah. Apa yang baru saja kau katakan? Agak berangin. Aku tidak mendengarmu. Bagaimana kalau kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa lolos dari peluru saya? Sebaiknya kamu jangan menyelidiki hal semacam ini. Sekarang saya akan memberikan Anda dua pilihan. Atau katakan yang sebenarnya. Aku mungkin bisa membiarkanmu hidup jika kamu masih tidak mengatakannya. Kalau begitu, saya minta maaf. Tidak, sebenarnya saya Sepertinya dia juga seorang kultivator. Cukup menarik. Saudari Chen Moyi telah tiada. Apa? Chen Mo tidak baik. Sesuatu yang besar telah terjadi. Saudari Yi telah tiada. Apakah ada di tempat lain? Tidak juga. Tidak, sebenarnya. Aku sudah bersama saudari Yi hari ini. Baru saja saya pergi ke Thailand. Dia sedang menungguku. Begitu aku keluar,
dia sudah tidak ada lagi di sana, dan telepon itu jatuh ke tanah. Apa yang harus saya lakukan? Chen Mo, jika demikian, hal itu pasti sudah diakui pagi ini. Orang itu. Pengakuan. Zheng Qiaowen, tapi Sister Yi sering menerima. Ini adalah pengakuan yang paling umum. Dan Zheng Qiaowen tidak berani macam-macam. Lupakan saja, aku tidak bisa memberitahumu. Ah. Jadi, itu kamu mengundangku dengan cara yang begitu kasar. Apa yang sebenarnya terjadi? Yi, kamu terlihat sedikit tidak bahagia. Apakah mereka menyakitimu saat mengundangmu? Tidak, ini hanya tergantung pada cara Anda mengundang orang. Aku benar-benar tidak bisa memberikan pujian jika kamu terus melakukan ini. Tidak yakin kapan. Aku sangat takut dengan caramu mengundang orang. Jika aku tidak meminta Yi seperti ini, kurasa Yi, kamu juga tidak akan datang. Menurutmu aku akan meminum ini? Zheng Qiaowen, apakah kamu benar-benar bosan? Yi, jangan marah juga. Pacarmu terakhir kali. Tidak terlalu kuat. Mari kita lihat apakah dia bisa menemukanmu. Taruhanmu sungguh membosankan. Anda punya waktu untuk memberitahu saya hal ini di sini. Mengapa kau tidak mengizinkanku kembali lebih cepat? Di sini banyak sekali makanan lezat. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Tidak, saya tidak bisa terbiasa dengan makanan di sini. Yi, kamu mengkhianati kebaikanku dengan mengatakan itu. Atau katakan, Yi sama sekali tidak ingin menunjukkan wajah seperti ini padaku. Saya bilang, saya belum terbiasa dengan makanan di sini. Dan mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bagaimana bisa kamu begitu bosan? Haha, ada sesuatu di sini. Bagaimana perasaan Yi tentang makan terakhir kali? Oke. Tapi aku tidak lapar sekarang. Oke. Yi masih suka bersikap kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Mungkinkah kamu tidak mau makan sampai aku menyuapimu? Apa yang sedang kamu lakukan? Yi lapar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Apakah saya tidak boleh makan milik saya sendiri? Nah, itu namanya patuh. Lagi pula, makanan barat memang seperti itu adanya. Lebih baik makan sendiri. Dan jika aku selesai makan, haruskah kamu mengembalikan barang-barangku? Selamat malam Pak Bu. Tuan Zheng telah menunggu dalam waktu yang lama. Ya, itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Kakak perempuan pertama, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tapi Xiaoxi, wajahmu tidak terlihat sehat. Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, aku hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Yah, begitulah. Lagi pula aku bukan orang penting. Mari kita mulai duluan. Hai, tas saya masih bersama Zheng Qiaowen. Kembali dulu, lalu pergi. Hei, kembalikan tas kakak Yi. Tindakanmu membawa orang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu sangat tidak sopan. Oke, tas Yi sudah sampai. Kembali kepada Anda. Itu tergantung pada apakah Anda bisa mendapatkannya. Lupakan saja. Cukup sudah. Nah, begitulah. Kamu pergi ke mobil dan tunggu aku. Diamlah, aku tahu kau sangat berkuasa, tapi mereka tidak terlihat cocok bersama. Apakah penampilanmu seperti ini benar-benar pantas? Dan bisakah kamu menangani begitu banyak orang sendirian? Silakan tunggu di luar. Saya. Lagi pula, mereka hanyalah orang biasa. Kau juga yang menyebabkan kematianku di tanganmu. Chen Mo, perhatikan keselamatan. Kalau tidak, saya tidak mau tas itu. Aku baik-baik saja, kamu keluar saja. Ayo, hahaha Chen Mo. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Berikan padaku. Tas ini dikembalikan kepada Anda. HMPH, benar saja, ada kultivator di dunia ini. Meskipun formasi ini rusak, namun, itu hanya bisa menjadi produk dari para petani. HMPH, pengecut. Anak ini jelas bukan anak biasa. Bagaimana menurutmu? Nah, dilihat dari adegan pertarungan barusan. Tampaknya dia adalah orang yang sangat terampil. Tapi jika Anda bisa melihat kata-kata tentang keajaiban dalam rangkaian yang baru saja ditampilkan. Kalau begitu, sepertinya dia memang tipe orang yang sama seperti lelaki tua itu.
Itu menarik minat saya. Orang tua itu juga sangat tertarik. Jika orang-orang seperti itu dimanfaatkan oleh kita, maka perkembangan masa depan kita haruslah tanpa batas. Saya tidak tahu manfaat apa yang telah diberikan keluarga Su. Orang seperti ini sebenarnya adalah keluarga Su. Keluarga biasa ini. Bukankah rasanya seperti menjadi budak jika menjadi seekor anjing? Namun, Sulinyi adalah tunangannya. Jadi, itu tidak mengherankan. Xia Owen, kamu tidak boleh pernah terjebak oleh seorang wanita. Tunggu sampai kita mendapatkan Chen Mu. Lalu mengapa kamu tidak khawatir tidak mendapatkan Sulianyi ini? Apa yang dikatakan Kuo Lau sangat benar. Hahaha. Ah, mari kita mulai. Aku mau tidur sekarang. Selamat malam, Hening. Selamat malam. Akhirnya selesai juga. Baru-baru ini, praktik tersebut telah mencapai titik buntu. Anda dapat menembus puncak pemurnian Qi. Terobosan puncak pemurnian Qi terjadi hari ini. Huoyuan Shoui Huasan King. Metode Yuan berasal dari puncak pelatihan Qi telah tercapai. Hei, cuci intinya dan potong sumsumnya. Badan ini akhirnya mengambil langkah lebih maju. Arbor, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu belum bangun juga? Aku baik-baik saja. Tunggu aku. Chenmo, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi. Chenmo, Anda demam? Ya. Tidak, kamu harus pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang juga. Ini dia. Dokter Li, apa yang terjadi pada Changmu? Apakah Anda sakit parah? Beberapa orang memang seperti ini. Jangan mudah sakit. Namun selama Anda sakit, itu akan menjadi serius. Dan penyakit ini sulit disembuhkan. Begitulah keadaan pemuda ini saat ini. Kukira, bersiaplah untuk menjalani perawatan selama 10 hari setengah bulan. Asalkan dia sembuh. Pokoknya jangan sampai sakit parah. Tidak apa-apa. Ini adalah obat yang perlu diganti pasien nanti. Ganti botol besar terlebih dahulu. Kemudian ganti botolnya. Bagaimana dengan ini? Kurasa ini akan berakhir dalam setengah jam lagi. Jadi kamu harus bermain melawan satu grup setiap hari. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, semuanya akan baik-baik saja dalam 15 hari. Ya? Dokter, kita ingat, gadis Su juga harus memperhatikan tubuhnya di waktu-waktu biasa. Cuaca akhir-akhir ini semakin dingin. Di sini ada masker, musim flu. Ingat untuk memakainya. Terima kasih, Paman Li. Paman Li yang mengurusnya. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika Cheng Mu tidur seperti ini? Sepertinya dia belum makan seharian ini. Seharusnya tidak ada apapun. Tetapi, ayo kita beli bubur atau sesuatu dan bersiap-siap. Baiklah, aku akan menemanimu berbelanja. Ngomong-ngomong, belilah selimut yang lebih tebal. Mari kita pertahankan agar tetap bersatu. Biarkan perawat yang menanganinya dulu. Cheng Mu sedang sakit sekarang. Kita tidak boleh membiarkan dia terkena flu lagi. Oke. Zheng Xiao dan Sulinyi akan segera meninggalkan rumah sakit. Apakah akan melanjutkan ke langkah selanjutnya? Lakukan. Ingat untuk menghindari semua orang yang menganggur. DLL. Kali ini pasti akan berhasil. Tidak mungkin gagal menerima. Siapa kamu? Saya di sini untuk mengunjungi pasien di bangsal ini. Saya adalah teman Chen Mu, Nona Su dan Nona San. Mereka semua pergi ke Tuan Chen. Hai. Saya minta maaf. Kau diam. Kau diam. Kamu tidak menyukai hidupmu saat ini. Kamu ingin pergi? Kamu ingin pergi. Tidak ada yang memberitahumu. Hipnotisme. Apakah ini tidak mematikan bagi saya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Hipnosisku tidak akan berhasil untukmu. Lalu mengapa kamu masih berpura-pura bingung? Apakah tidak ada yang memberitahumu apa artinya menghitung? Kebiasaanmu berbicara di telinga orang lain. Lebih baik diubah saja. Jika tidak,
Kapan kamu akan ditampar sampai mati seperti nyamuk? Ini tidak terlihat bagus. Apakah kamu berpikir begitu? Sekarang setelah Anda menemukan, saya mengerti bahwa orang tidak mengucapkan kata-kata rahasia. Zheng Qiaowen sangat ingin Anda bergabung dengan kami. Kembali dan beritahu dia. Bajingan seperti dia ingin menguasai kata-kataku. Lebih baik membeli kuburan sendiri dulu. Kami memiliki bukti atas semua yang dia lakukan. Tentu saja, Anda juga bisa datang dan membuat masalah. Namun pada akhirnya, jika aku membunuhmu, saya tidak bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengubur orang. Aku yakin kamu akan berubah pikiran suatu saat nanti. Saya sama sekali tidak tahu saat itu. Tuan Chen, apakah nada bicara Anda akan tetap tegas seperti itu? Apa yang terjadi pada Chen Mo? Tidak apa-apa. Hanya cerita pendek. Kepalaku terbentur. Apakah ada makanan yang bisa dimakan? Meskipun aku tidak tahu kamu itu apa. Sudah waktunya bangun. Tapi aku bawakan kamu sesuatu untuk dimakan. Tentu saja. Apakah menurutmu sarapannya standar? Bagaimana kalau kita membuat makan malam? Kamu bisa memakannya. Apakah perawat kecil ini baik-baik saja? Dia tidak terbentur kepalanya. Lebih tepatnya pingsan. Sebenarnya, aku tidak melakukannya. Apakah ada seseorang yang baru saja lewat? Tapi kamu tidak ingin kami tahu. Meskipun kami ingin tahu, tapi jika kamu tidak mengatakannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu lagi, apakah Anda merasa tidak enak badan sekarang? Seperti sakit kepala atau semacamnya? Oke, tidak. Hanya saja kesadaran sedikit di luar kendali. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran yang tidak terkendali? Saya tidak tahu apakah itu dihitung jika Anda ingin memukul seseorang? Aku tidak tahu kenapa. Kekuatan spiritual dalam tubuhku sedang berjuang melawan obat-obatan untuk penyembuhan. Aku merasa sedikit lumpuh sekarang. Kesadaran secara alami berada di luar kendali. Xiaoxi datang ke sini. Bantu saya mendudukkan perawat ini di kursi di sana. Nah, ini dia. Chen Mo, sebaiknya kau jelaskan semuanya dengan lebih jelas. Jika tidak, keselamatan Anda dan kami tidak terjamin. Zheng Qiaowen. Apa yang terjadi pada Zheng Qiaowen? Jangan takut padanya. Dia datang kepadaku untuk menanganinya. Oke, aku akan tidur sedikit lebih lama. Kamu, Anda baru bangun tidur kurang dari setengah jam. Bangun-bangun. Seperti apa rupa orang yang baru saja membuatmu pingsan? Itu adalah seorang pria berbaju hitam. Terlihat sangat mudah marah. Terutama matanya, sangat dalam. Nona Song, Anda kembali. Tuan Chen, dia baik-baik saja. Tapi bagaimana kondisi tubuhmu? Aku baik-baik saja. Pria berbaju hitam yang baru saja Anda sebutkan. Seperti apa rupanya? Sebenarnya aku tidak melihatnya dengan jelas. Seperti apa rupanya? Tapi aku hanya mengenal matanya. Sangat, sangat bagus. Ahli hipnotisme. Kamu keluar duluan. Ini bukan urusanmu sekarang. Tampaknya Zheng Qiaowen memiliki tujuan lain. Bukan hanya untuk mengenal Anda satu persatu. Benar? Sepertinya dia membawanya secara paksa terakhir kali. Aku pergi hanya untuk memancing Chen Mu agar bertindak. Mungkinkah dia ingin merekrut Chen Mo? Sepertinya Chen Mo membiarkan pria berbaju hitam itu pergi. Bukan pilihan yang bijak. Mungkin Zheng Qiaowen memiliki tindakan lain. Karena Anda adalah seorang hipnotis. Dia mungkin di sini untuk bernegosiasi. Hanya saja Zheng Qiaowen terlalu mesum. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, kemungkinan besar akan hancur. Mengapa pindah bangsal? Benar sekali, pindah bangsal. Kami pikir kamu sekarang dalam bahaya. Kami mendapatkannya. Kemarin, Zheng Qiaowen mengirim seorang ahli hipnotis untuk menemukanmu. Setelah saya berdiskusi dengan saudari Yi, saya selalu merasa bahwa Zheng Qiaowen tidak akan mudah menyerah. Jadi saya ingin mentransfer Anda. Bagaimana kalau kita berdua bersatu sekarang? Aku akan melindungimu. Wahai manusia kecil yang lemah, saya rasa itu sama sekali tidak perlu. Jika Zheng Qiaowen ingin membunuhmu, dia tidak menemukannya sekaligus. Jika Anda pindah bangsal, mereka tidak bisa menemukanmu. Anda bisa bersembunyi. Jika saya pindah bangsal, tidak? Katakan saja padanya, aku benar-benar sakit. Benar, saya siap. Anda bisa meninggalkan rumah sakit hari ini. Jika bukan karena perkenalan Zheng Qiaowen, saya tidak akan datang ke rumah sakit. Sejak ikan Zheng Qiaowen tertangkap, itu sama saja dengan termakan umpan sepenuhnya. Apakah tubuh Anda benar-benar bisa dipulangkan dari rumah sakit? Jangan takut. Aku punya pil dali, menyembuhkan semua penyakit. Oke. Dali Maru. Penyakit ibuku juga sembuh berkat pil dali. Tamu ini.
Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam toko? Saya tidak melihat siapapun di toko di depan. Lalu dia masuk. Apa yang diinginkan para tamu? Lihatlah. Ya, temperamen pemiliknya berbeda dari orang biasa. Boleh saya tanya nama Anda? Tamu ini. Pemiliknya tidak hanya ingin melihatnya. Kondisi. Hei, syaratnya adalah mengikuti aturan toko. Karena pelanggan bisa masuk ke toko. Anda harus mengetahui keajaiban toko ini. Kaki kering. Pun dinding bertatahkan gosip. 9 naga surgawi. Bertindak dengan hati yang gemetar adalah hal yang wajar. Apa maksudmu? Injaklah alam semesta di bawah kakimu. Itu kamu. Semua yang ada di toko ini lembab. Guncang alam semesta. Mungkinkah semua hal ini berasal dari tanah? Gosip di dinding. Ini berarti segalanya yang ada di dinding ini. Semuanya ditampilkan satu persatu sesuai dengan susunan 8 trigram keberuntungan naga, seperti tembok besi. Jangan pernah memaksa. Arti dari naga 9 langit di kepala adalah, di sini ada ular atau semacamnya. Meskipun tersembunyi dalam kegelapan, tapi rasakan saja. Aku masih bisa merasakan kesejukannya. Mungkin ada batu jiwa di atasnya. Jika tidak, akan sulit bagi benda itu untuk rusak. Lanjutan dari New Beidou. Saya berbicara tentang semua orang yang pernah mengunjungi Anda, cara mereka bergerak. Semuanya bergantung pada pergerakan rasi bintang biduk. Kamu adalah orang pertama di malam hari. Orang-orang yang masuk ke toko ini. Tapi aku tidak tahu apakah kamu akan menjadi yang terakhir. Nama toko ini adalah nama saya. Jadi, saya adalah kakeknya. Kesunyian. Anda tampaknya tahu banyak tentang metafisika dan Taoisme, tapi tidak ada yang istimewa dari penampilanmu. Bagaimana kamu bisa masuk ke toko ini? Tidak fisik. Ini tentang jiwa dan fisikmu sangat cocok untuk In. Ya, itu benar. Apakah Anda tertarik untuk minum? Mari kita bahas cerita lama itu, oke? Kamu bukan berasal dari sini, kan? Bisa dibilang aku berasal dari sini. Anda juga bisa mengatakan saya bukan berasal dari sini. Hal ini membuatku penasaran. Jangan katakan itu. Kamu duluan. Bagaimana toko Anda dapat beroperasi hingga saat ini? Dan tidak ada seorang pun yang melihat toko ini selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu punya cara untuk tetap awet muda selamanya. Keabadian? Tamu ini. Kamu tidak mengatakan apapun. Aku hanya ingin mengetahui rahasia orang lain. Bukankah itu sedikit lancang? Orang yang penasaran akan berbicara lebih dulu. Haha, oke. Maka dari itu, semua ini disebabkan oleh masalah fisik saya. Aku sudah lama bersama hal-hal ini. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan ternoda oleh Kiin. Inilah yang terjadi secara otomatis. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya menemukan. Aku tak bisa hidup di bawah sinar matahari lagi. Katakanlah seperti itu. Kau adalah tubuh Xuan Ming. Sayang sekali kamu menyerap terlalu banyak Kiin. Tidak mampu mengikuti jalan kultivasi. Jadi, kamu bisa memberitahuku siapa dirimu sekarang. Saya berasal dari tempat yang sangat jauh, tapi tubuhku tidak datang. Apakah kamu mengerti? Hei, apakah maksudmu mengatakan, di dalam cangkangmu? Ini bukan lagi versi aslinya. Anda bisa memahaminya dengan cara ini. Saya akan datang ke toko Anda. Saya ingin melihat apa yang akan menarik minat saya. Namun, toko Anda telah menarik perhatian saya. Jika Anda mencari sesuatu yang aneh tentang barang-barangku, aku sebenarnya sudah melihatnya. Apa itu? Sebuah patung? Anda bisa melihatnya. Tapi ada racun mayat di atasnya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menghubunginya. Orang biasa akan mati jika disentuh. Pergi. Patungmu bagus. Ada batu roh besar yang tersembunyi di dalamnya. Apakah Anda menjual patung ini? Batu roh adalah jenis batu yang biasa saya lihat di novel. Makanan ringan yang bisa digunakan sebagai uang. Ya, saya menginginkan aura di dalamnya. Apakah Anda menjualnya? Ambil saja jika Anda suka. Lagi pula itu tidak berguna bagiku. Ini adalah camilan. Itu tampak menarik.
Apakah kamu bisa menginap malam ini? Saya ingin memperbaikinya. Oke, tidak masalah. Hanya saja kamu harus berangkat sebelum fajar. Kalau tidak, kamu hanya bisa keluar malam. Oke. Kakak perempuan pertama, apakah menurutmu tunanganmu akan mendengarkanmu? Tidak ada istirahat yang baik. Sebaliknya, berjalan-jalanlah. Tidak. Tapi menurutku dia memang begitu. Ini tidak seperti seseorang yang bisa diam saja. Ya, sepertinya begitu. Lupakan saja, karena kau sudah membiarkannya beristirahat. Aku memang tidak mau hal-hal ini. Bagaimanapun, saya rasa dia tetap akan muncul di depan pintu besok. Lalu ada wajah kayu dengan wajah lumpuh. Mengapa kamu tidak memanggilnya Wood di masa mendatang? Menurut pendapat saya, tampaknya keheningan adalah ketidakpastian terbesar. Dia selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi, belum pasti apakah saya bisa bertemu dengannya besok. Oke. Saudari, aku tahu kau bisa melihat segala sesuatu yang tidak beres. Saya hanya mencoba menebak. Aku tahu. Ayo tidur. Baiklah, aku harus bangun pagi besok. Saudari, lihat, senja memang telah tiba. Oke. Kamu, gadis kecil yang aneh, adalah yang terbaik. Nah, begitulah. Mobilnya ada di sana. Wood, kamu menjemput kami setiap hari. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Bukankah ini membosankan? Tidak akan. Karena sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Kamu tetap di dalam mobil. Jangan turun ke sana. Chen mau bertemu lagi. Ternyata itu berarti berlutut dan menjilati kodok tunangan saya. Katakan apa masalahnya? Mengapa kamu mengatakan demikian? Saya rasa Anda terlalu berbakat untuk bekerja untuk keluarga Su. Itulah mengapa saya mengirim seseorang untuk membiarkan Anda bekerja untuk saya. Hanya saja, otak bawahan saya tidak terlalu bagus. Bagaimana menurut Anda undangan pribadi saya hari ini? Hump. Sepertinya Anda telah melakukan yang terbaik setelah negosiasi gagal. Siap membunuh. Hump. Saya datang kepada Anda hari ini untuk membicarakan hal ini. Sudah siap? Brown. HMPH Zheng Qiaowen. Dari mana kamu mempekerjakan orang yang tidak becus seperti itu? Hanya seorang biarawan. Aku hanya bisa merapal mantra dengan kekuatan eksternal. Kamu masih mau merepotkanku? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berjanji akan bekerja untukku. Jika kamu tidak berjanji, kamu bisa mati hari ini juga. Zheng Qiaowen, tidak ada yang memberitahumu. Sikapmu tidak bisa mempekerjakan karyawan yang berdedikasi. Hump. Ah, sayat dia dengan tangan kosongmu. Kamu monster apa? Lari. Aku tidak bisa mengalahkannya. Hump. Pergilah lain kali jika kau melakukan ini lagi. Jangan hidup. Mari kita mulai duluan. Ingat untuk menjemput kami. Pergi. Yo, bukankah ini Chenmo? Bagaimana dia bisa diusir oleh keluarga Chen? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baru saja melihat bahwa sepertinya dia adalah putri dari keluarga Su. Kamu mendapatkan semuanya. Setelah saya diusir dari keluarga Chen, Chade Xiao, dia sering menindas saya. Sekarang hal itu terjadi lagi. Apa yang harus digulirkan? Kau benar-benar menyuruhku pergi. Apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai tuan muda keluarga Chen? Bukankah Pak Jie sudah memberi pelajaran pada Chen Mu? Biarkan dia tahu siapa raja dari yang besar dan yang kecil. TSK. Hei, diamlah. Anda sedang kehabisan daya sekarang. Aku juga tidak bisa mendapat masalah. Memberimu kesempatan. Malam ini, suruh kedua gadis kecil itu, Sulinyi, ke kamarku. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu? Ini tawaran yang bagus, kan? Dasar sampah. Beraninya kau memukulku? Kau melumpuhkan kakinya. Para antek selalu tetap antek. Jangan pernah menjadi mesin. Chenmo, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah,
Pinjamkan aku beberapa orang. Aku akan memberi pelajaran pada seseorang. Ada apa? Siapa yang memprovokasi kamu? Nah, dia adalah anak tiri Chen Jie. Bukankah Chen Mo selalu menjadi pecundang? Hai. Aku tidak tahu nasib buruk macam apa yang dialami anak itu akhir-akhir ini. Berkencan dengan wanita tertua dari keluarga Su. Dan sekarang situasinya semakin memburuk. Saya bisa bertarung dengan sangat baik. Dan saya mengalami kekalahan di tangannya hari ini. Oh, tiba-tiba sangat jago berkelahi. Ini ada hubungannya dengan keluarga Su. Apakah ini perbuatan keluarga Su? Dalam bisnis, keluarga Xie dan keluarga Su kami selalu menjadi musuh bebuyutan. Lalu aku tidak merasakannya. Rasanya masih sama. Ayah tidak tahu, jangan selidiki dulu, merasa-merasa. Semuanya bergantung pada perasaan. Bagaimana saya bisa memberikan kios keluarga Xie kepada Anda di masa mendatang? Hei, sudah dapat? Ayah, saya akan melakukannya sekarang. Tunggu sebentar. Ayah. Apa kabar? Ngomong-ngomong, kamu bisa membawa beberapa pengawal untuk menguji keluarga Su. Lihat apa yang dilakukan keluarga Su. Ngomong-ngomong, beri pelajaran pada anak bernama Chen Mu itu. Hei, oke, terima kasih ayah. Tempat ini sangat indah. Ayo kita masuk ke air dan bermain. Chen Mo, kenapa kita tidak masuk ke air dan bermain? Ini pasti sangat keren. Aku tidak akan turun. Saya bisa menggunakan Reiki untuk meredakan panas. Tidak perlu masuk ke dalam air sama sekali. Kayu, aku ingin memancing. Bisakah kamu membantuku menemukan joran pancing? Kayu panjang, aku juga ingin mencobanya. Oke, aku akan mengambilkanmu pancing. Ayo kita pergi ke sana dan bermain. Yo, bukankah ini Nona Su? Semoga bersenang-senang. Apa urusanmu? Yo, setidaknya kedua keluarga kita juga berteman baik. Pedulikan apa yang salah. Apakah dia teman atau musuh? Saudari I, menurutmu, mengapa orang-orang ini selalu dihantui? Seperti Lala, menyebalkan sekali karena aku tidak bisa pergi. Gadis kecilmu, jangan beri aku omong kosong. Keberadaanmu di sini juga memengaruhi aktivitas berenang istriku di danau. Saudari I, ayo kita pulang. Udara di sini semakin kotor bagi sebagian orang. Bah, ada apa? Anda mencalonkan diri untuk apa? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti anjing? Saudara, apakah Anda sedang membicarakan Chen Mu? Dia tidak ada di sini. Kalian berdua merasa bersalah, kan? Apa yang seharusnya kita rasakan sebagai rasa bersalah? Tidak apa-apa. Kami bisa membuatmu tetap terjaga. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi saat ini. Bebek itu masih mati dan keras kepala. Ayo, lemparkan ke bawah untukku ya. Hahaha, film tentang dua gadis kecil masih di sini untuk pamer bersamaku. Hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana aku meninggal. Kayu tua. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Chen Mu Heng, kamu percaya atau tidak, sekalipun dia datang, aku juga ingin dia membasahiku dengan air. Lagi, mungkinkah kayu tua masih bisa ditemukan di dalam air? Terima kasih. Terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Ya. Hahaha. Mereka mengepakkan sayap seperti anjing. Hahaha. Aku akan mengantarmu pulang duluan. Ganti pakaian. Oke. Ayo kita pergi. Hei kamu hei. Bagaimana kabar kedua gadis kecil Chen Mo? Bagaimana bisa kau membiarkan anak haram keluarga Xie menindas mereka? Ini salahku. Tidak apa-apa, duduk. Paman Su, karena itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya terpecah antara benar dan salah. Mari kita bahas bagaimana cara menghadapi keluarga Xie. Berani-beraninya menyentuh putriku. Aku harus membuatmu membayar. Jika kamu mampu mengatasi dampaknya, aku bisa membunuh keluarga Xie. Oke. Hei tidak. Tidak terlalu. Itu aturan yang buruk. Kita masih harus menjatuhkan keluarga Xie di tingkat komersial. Adapun pembunuhan, mari kita simpan untuk yang terakhir. Bagaimana menurutmu? Oke. Saya punya rencana di sini. Saya tidak tahu apakah Anda ingin berpartisipasi. Saya memberikan tekanan pada keluarga Xie dari perspektif bisnis. Dan kamu, ini untuk menangani sesuatu yang tidak nyaman bagi saya untuk ditangani. Tunggu sampai keluarga Xie runtuh. Saya ambil setengahnya. Anda mengambil 30%. Paman Su 20%. Bagaimana menurutmu? Kau menggunakan aku sebagai penembak. Tapi saya setuju. Hei, semuanya terserah kalian berdua anak muda untuk melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? Paman Su dan keluarga Xie selalu menjadi musuh bebuyutan. Saya juga tahu bahwa Paman Su selalu ingin menjatuhkan keluarga Xie. Tapi Paman Su, Anda harus mengerti, keluarga Xie telah berjaga-jaga terhadapmu. Selama kamu bergerak, bagi kita yang bersembunyi dalam kegelapan, itu bukanlah hal yang mudah. Hahaha,
Terima kasih sudah memikirkan saya. Saya tidak akan membaca berkas ini. Anda bisa menghubungi saya kapan saja jika ada sesuatu. Oke? Karena Anda tidak punya pertanyaan. Kalau begitu, aku baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu maka aku akan langsung menemuimu. Oh, benar. Apakah Anda membutuhkan beberapa orang atau sesuatu untuk keadaan darurat? Akan lebih bersih jika Anda tidak perlu sendirian. Melakukan hal-hal yang mencurigakan. Lebih mudah untuk menyendiri. Tidak mudah untuk membuka pegangannya. Oke? Jadi mari kita bersiap-siap. Tujuan kami adalah untuk menelan keluarga Xie. Kamu makan apa? Biarkan The Shao tenggelam. Tuan Xie, Chen itu agak kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Limbah. Kita pantas dikutuk. Kita adalah sampah. Tuan Xie, kami tidak memilikinya. Lindungi Tuan Muda. Kita adalah sampah. Aku akan membuat keluarga Su bangkrut. Biarkan Chen membayar atas nyawanya sendiri. Apakah kamu mengerti? Maksudmu kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Su. Tapi Chen, kau harus membunuhku. Chen itulah yang menguasai seni bela diri. Kita harus mengambil senjata kita. Pakailah, tetapi ingatlah untuk selalu menjaganya tetap bersih. Memahami? Ya. Hai, Tuan Xie. Tuan Muda baik-baik saja. Istirahat dan memulihkan diri saja, kan? Hei, tidak apa-apa. Longwot lebih cepat. Dahishika terasa panas sekarang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyarankan pergi ke danau. Ini hanya flu biasa. Pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan cairan infus. Meskipun aku membawa ramuan mematikan, namun, obat ini masih digunakan untuk mengobati flu. Membunuh ayam dengan pisau. Kesunyian, punya senjata. Turun. Jangan tunjukkan kepalamu. Ingat, jangan keluar. Jangan takut. Percayalah, aku bisa mengatasinya. Kamu harus berhati-hati. Mari kita jelaskan di sini hari ini. Mengapa peluru ini berhenti di udara? Aku telah melihat hantu di langit biru dan siang hari ini. Aku tidak peduli apakah dia manusia atau hantu. Persetan dengannya. Bunuh dia. Nah, sepertinya targetmu memang aku. Mencoba membunuhku dengan barang rongsokan ini. Ah, kembali dan beritahu Shekinse. Aku akan segera mengambil nyawanya. Xie Jingxi menyerangmu hari ini. Ya, tapi saya sudah menyelesaikan semuanya. Dalam hal ini, sepertinya saya akan bergerak lebih cepat di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana kekuatan fisik orang-orang yang saya temui hari ini? Orang-orang itu terlatih dengan baik. Bukan gangster biasa, sekelompok pembunuh sejati. Keluarga Xie tampaknya serius. Yi, apakah mereka baik-baik saja? Tidak apa-apa, tetapi keluarga Xie harus segera menanganinya. Jika tidak, sesuatu mungkin akan terjadi pada mereka saat saya pergi. Ya? Sebentar lagi, transaksi terbaru keluarga Xie telah kami hentikan. Rantai permodalan sudah dalam bahaya. Bersiap, waktu untuk syuting telah tiba. Oke, aku ingat, ayo pergi. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang berdarah lagi. Dunia ini tampaknya tidak berbeda dari dunia kultivasi. Ini hanyalah seleksi alam. Hukum rimba berlaku. Kamu pergi keluar. Ya. Keluarga Chen Moxie akhirnya tak mampu menahan diri. Oh, bagaimana bisa begitu? Baru saja mendapat kabar. Malam ini di dermaga Northport, 10 ton obat-obatan dari keluarga Xie akan tiba. 10 ton obat-obatan dari keluarga Xie akan tiba. Namun obat-obatan ini mengandung efedrin dan metamfetamin. Itu benar. Ini adalah metamfetamin. Hal ini diatur dengan sangat ketat. Jumlah yang sangat besar. Obat ini tidak disetujui untuk penggunaan farmasi biasa. Jadi ini adalah penyelundupan. Keluarga Xie telah berakhir. Hahaha, apa yang perlu aku lakukan? Hancurkan kiriman itu. Oke, tidak masalah. Berapa banyak orang yang Anda butuhkan? Masih ada waktu untuk menyusun rencana. Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa melakukannya sendiri. Berikan saja aku bahan peledak atau semacamnya. Aku tahu kau menginginkan ini. Oke. Selain itu, terdapat juga 2,5 kg TNT dalam bahan peledak tersebut. Meskipun kapal itu besar, tapi ledakan saja obat-obatan itu. Jangan khawatirkan yang lainnya. Aku akan meneleponmu setelah selesai.
Sepertinya ini adalah kiriman barang dari keluarga Xie. Ledakan saja semuanya. Misi berhasil. Tepat di dalam mobil ini. Ah, seberapa murni kiriman ini? Kemurniannya secara alami lebih tinggi daripada kemurnian obat-obatan asli biasa. Jangan remehkan hal-hal ini. Jika dimurnikan, puluhan kilogram seharusnya tidak menjadi masalah. Hei, di mana beberapa obatnya? Di dalam mobil lain. Mari ikut saya. Hei, bersiaplah untuk mengantarkan pesanan. Ya? Oke. Ah bos-bos, pengiriman pertama kami semuanya hancur berantakan. Siapakah dia? Cari aku sekarang. Orang itu pasti masih ada di sini. Carikan dia untukku. Bos, tidak ada seorang pun di gudang. Tidak ada seorang pun di gudang selain bos. Bos, sepertinya ada seseorang yang lewat di sini barusan. Bagaimana menurutmu? Kejar aku sekarang. Kejar aku. Terima kasih. Bos, tampaknya masalah ini belum terselesaikan. Kerjasama kita tampaknya tidak dapat berlanjut. Pengiriman ini sudah habis stok. Apakah Anda ingin mempertimbangkan? Bagaimana dengan kompensasi? Apakah kamu yang melakukan ini? Lalu, mintalah kompensasi dariku. Kan? Permisi, pengiriman ini bukan hanya tentang bisnis Anda. Hal itu juga memengaruhi kredibilitas saya. Apakah Anda mengerti bahwa saya juga cemas ketika barang-barang itu habis? Ucapkan kata-kata ini sekarang. Bukankah itu sudah cukup baik? Apa yang kamu katakan? Apakah semua barang ini rusak? Apakah ini hasil yang saya inginkan? Daripada berdebat di sini, kenapa kamu tidak segera mencarinya? Oke, mari kita cari dulu. Namun Anda harus memikirkan cara untuk mengkompensasinya. Sebaiknya kau kembalikan itu untukku. Tidak, ini tidak bisa ditunda. Baru saja menghancurkan pengiriman itu. Aku tidak mengendalikan kekuatan spiritualku dengan baik. Tidak ada kekuatan spiritual sekarang. Aku tidak bisa menghentikan begitu banyak rentetan tembakan hanya dengan kekuatan saja. Berlari. Bos, ada situasi di sini. Bos, darah ini masih segar. Pria itu lari dari sini. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Bunuh dia langsung di depanku. Ya? Seseorang. Mari kita ambil sampel darah ini dan uji. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh barang-barang saya. Yah, dengan sampel darah, aku tak percaya aku tak bisa menemukan siapapun. Misi berhasil diselesaikan. Keluarga Xie akan segera runtuh. Nagaki, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa? Itu hanya luka pada kulit. Xiaoxi, telepon kakakmu. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padanya. Puisi kecil, mencari saudaraku sampai larut malam. Apakah ada yang salah? Saya Chen Mu. Misi berhasil. Tertua begitu cepat. Anda tidak datang pada waktu yang telah disepakati. Tidak, saya sebenarnya berpikir ini adalah waktu terbaik. Dan kebetulan saya membuat penemuan baru di masa lalu. Barang kiriman sebelumnya memang ada di sana. Namun masih ada sejumlah hal yang tersembunyi. Meskipun saya tidak tahu apa itu. Namun, ini tampaknya penting. Saya membawa pulang beberapa sampel. Akan saya kirimkan besok. Ya? Tentu, meskipun tidak bertepatan dengan waktu yang direncanakan sebelumnya, tapi sekarang itu lebih alami. Setidaknya, sekarang alibi kita sudah siap, karena tidak ada yang salah. Setelah itu, saya akan menutup telepon dulu. Oke? Sampai jumpa besok. Tuan Xie, apakah Anda ingin menandatangani atau tidak menandatangani kontrak akuisisi ini? Jika Anda menandatanganinya, mungkin Anda masih bisa melunasi pinjaman Anda. Setidaknya aku punya uang untuk hidup. Jika Anda tidak menandatangani, pada saat itu, keluarga Xie Anda akan bangkrut. Apakah kamu tidak menyesalinya? Karena pada saat itu, aku khawatir keluargamu telah hancur. Apakah kamu anak laki-laki berbulu? Apakah kamu benar-benar berpikir ini akan menjatuhkanku? Saya sudah menemukan siapa yang menghancurkan kumpulan obat itu. Chen Mu sekarang bekerja untuk Anda. Benar kan? Lalu kenapa? Apakah Anda ingin melakukannya karena laporan tes? Kirim Chen Mu ke penjara. Apakah kamu berani atau mengatakan, Anda ingin polisi mengujinya? Benda apa sih ini? Jangan sampai kau lupa. Anda pasti menyimpan sisa-sisa benda ini di gudang Anda. Dan jika Anda ingin menghapusnya, kecuali jika Anda menghancurkan gudang tersebut. Jika Anda ingin menghubungi polisi, katakanlah saya melanggar hak milik Anda. Maka, benda ini bisa menjadi bukti di pengadilan bahwa Anda menyelundupkannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu menginginkan video atau sesuatu yang lain? Kau memang kejam. Aku akui itu. Chen mau melakukan pekerjaan yang hebat.
Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mendapat ide untuk menyimpan benda ini? Aku hanya ingin kau melihatnya. Benda apa sih ini? Jadi saya menariknya kembali. Pertahankan ini. Akan bermanfaat. Hei, aku tidak menyangka. Perilaku Anda telah melampaui harapan saya. Sekarang saya rasa Anda lebih profesional dalam hal-hal ini daripada saya, bahkan sebanding dengan mata-mata internasional. Tidak, hanya sudah terbiasa. Apakah itu kebiasaan yang baik? Benar saja. Aku benar-benar tidak tahu hari ini. Bagaimana caranya agar Xie Jinxi menjadi rubah tua itu? Tunduk dengan patuh. Tapi sekarang tampaknya, keluarga Xie sudah tidak ada lagi. Oh, benar. Chen Mo, 30% saham Anda di keluarga Chen. Apakah Anda ingin menarik dana secara langsung atau menyimpannya sebagai saham? Sebagai saham. Aku akan mencarimu jika aku membutuhkannya nanti. Oke, saya akan menjaga uang ini dengan baik. Anda mengelola dividen tahunan dan saya akan mentransfernya ke rekening Anda. Sudah larut malam. Aku harus menjemput dua gadis. Oke, semoga perjalananmu menyenangkan. Chen Mo, apa yang kau dan saudaraku lakukan di belakang kami? Mengapa keluarga Xie runtuh? Chen Mo, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kamu kembali pulih dari cedera malam itu. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Benar. Benar, saudari Yi ketakutan dan menangis. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Berpura-pura tuli dan bisu dan tidak mengatakan apapun. Bukan apa-apa. Aku hanya pergi untuk menghancurkan barang-barang milik keluarga Xie. Biarkan mereka memutus rantai modal. Dengan cara ini, mereka hanya bisa menjual aset mereka dengan harga murah kepada San Yao. Chen Mo, jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan. Aku takut. Tidak terdengar suara kayu. Saudari Yi khawatir tentang tunangannya. Xiao Xi, jangan bicara omong kosong. Seandainya Chen Mu adalah dokter ajaib yang menyelamatkan ibuku, itu bagus, jadi aku tidak terlalu bimbang. Aku akan terus mengawasi. Kamu harus aman, terutama saat aku tidak ada di sekitar. Saya menduga akan ada masalah setelah itu. Terima kasih, Mei. Hasil yang diraih Chen Mugan bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Keluarga Xie, keluarga kecil ini bahkan belum ternoda dengan kekuatan khusus. Berani memprovokasi orang seperti Chen Mu. Aku tidak terkejut jika dibunuh, tapi aku tidak menduganya. Aku belum sempat menambahkan bumbu ke dalamnya. Cakar kepiting sudah hilang, tapi justru itulah yang benar-benar menarik. Benar? Tapi justru itulah yang benar-benar menarik. Bukankah begitu? Aku akan bertanya padamu, apakah Anda menginginkan kekuatan keheningan? Saya rasa kita akan menerimanya. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Chen Mu. Mengapa kita harus menggunakannya? Sekarang setelah konsensus tercapai. Kemudian langkah selanjutnya adalah memikirkan cara menangkap Chen Mu. Bagaimana menurutmu? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Chen Mu tidak takut peluru. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkannya tanpa senjata? Kau tahu? Bahkan orang tua pun tidak bisa menghentikan peluru. Saya punya ide. Aku sama sekali tidak tahu kalau itu mungkin. Tidak bisa melakukannya? Katakan saja apa yang Anda miliki. Jangan sembunyikan. Kita yang berpraktik. Energi dalam tubuh terbatas. Saya juga bisa menangkap peluru. Tapi aku hanya bisa menangkap satu. Saya juga bisa menangkap peluru, tapi aku hanya bisa menangkap satu. Kemudian energi dalam tubuh akan terkuras. Kurasa hal yang sama berlaku untuk keheningan. Hanya saja dia memiliki lebih banyak energi daripada saya. Jika kita berada pada waktu yang sama, jika kamu bisa menembakkan cukup banyak peluru, cukup untuk membuatnya kelelahan. Lalu maksudmu, izinkan saya mengambil sejumlah senapan mesin ringan. Tidak masalah, saya punya saluran. Tapi saya tetap tidak berpikir senapan mesin ringan cukup aman. Saya rasa jebakan perlu dipasang terlebih dahulu. Pemasangan bahan peledak. Biarkan dia melarikan diri. Hahaha bagus, mari kita lakukan. Tapi saya punya satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa membuat Chen Mu jatuh ke dalam perangkap dengan patuh? Dan itu tidak mudah. Orang tua itu memiliki sejumlah harta. Undang Sulin untuk datang dan minum teh. Chen Mu harus datang jika dia tidak datang. Tidak. Ada apa? Bukankah itu hanya seorang wanita? Aku tak akan pernah lupa. Lagi pula, kami baru saja mengikatnya. Berperilaku baik, jangan perlakukan dia dengan kasar. Oke, saya mengerti. Sebelum Ju Baoyun, seorang anak penjual di kios, memberinya sebotol pil, botol obat dan itu secara tak sengaja menyelamatkan nyawa ibunya. Dia sedang mencari orang yang mendirikan kios itu. Anda bisa berpura-pura menjadi orang yang mendirikan kios tersebut. Kemudian pancing dia mendekat dan tangkap dia. Ingatlah untuk tidak bersikap kasar. Sup ekstasi jenis apa yang Sulinyi berikan padamu? Ju Baoyuan, si pembohong itu benar-benar berani mengajukan penawaran. Satu pil harganya 10.000. Ketika uang datang tertiup angin. Benar, kemarin saya melihat dia mengerjai seorang wanita tua. Konon dapat menyembuhkan semua penyakit. Kulitnya tebal sekali. Bagaimana kamu tahu dia seorang pembohong? Bagaimana kamu tahu dia seorang pembohong? Bagaimana jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Mungkinkah dokter ajaib yang menyelamatkan ibuku itu? Kamu juga percaya ini? Satu pil 10.000.
Bukan itu arti seorang pembohong. Apakah masih perlu mendirikan kios di sini jika Anda benar-benar memiliki kemampuan? Dulu sekali saya pernah diajak berlibur oleh atasan. Apakah dia mengenakan pakaian biasa dan ada sebuah meja di depannya? Ada banyak pil kecil di atas meja. Nah, bagaimana kamu tahu? Kamu juga tertipu olehnya. Gadis kecil, ini era baru sekarang. Hentikan tahayul feodal. Terima kasih. Dialah orangnya. Itu dia? Hahaha. Sungguh menipu. Laporkan kepada atasan. Ikan itu sudah tertangkap Kyle. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lakukan apapun. Tolong pindahkan Nona Su. Aku tidak tahu. Kalian minggir. Minggir. Tidak masalah apakah kamu mengetahuinya atau tidak. Seseorang membayar Anda untuk menjadi tamu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kalian? Keluarga Su? Berani bergerak. Keluarga Hahasu. Keluarga Su bukanlah apa-apa. Di hadapan para petinggi sejati. Keluarga Su Anda tidak berharga. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, Chen Mu tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Mu adalah anak yang mengalahkan keluarga Xie. Dia datang sendirian. Kami mengemasi satu. Jangan bicara omong kosong dengannya. Bos masih menunggu. Jangan bicara omong kosong dengannya. Bos masih menunggu. Hening. Saya rasa Anda tidak terlalu percaya padanya. Kamu bersama Zheng Qiaowen. Siapa? Dia berbau kotor seperti Zheng Qiaowen. Hei, Nona Su benar sekali. Saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan ayah angkat Joanne. Menurut ini, saya dan Joanne memang sependapat. Kamu ingin memanfaatkan aku. Silakan datang ke sini. Chen Mu, Nona Su sangat pintar. Sayang sekali kamu tidak bisa memberitahunya. Chen Mu tidak akan membiarkanmu pergi. Nona Su, berhentilah membuat alasan yang tidak perlu. Karena orang tua itu berani mengundangmu ke sini. Aku tidak mengambil Chen Mu dari pandanganku. Membawa pergi. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Chen Mo, dia pasti akan membunuhmu. Hemat energi Anda. Teriak lagi saat kamu pergi ke tempat itu. Berhati-hatilah agar tidak bersikap kasar. Hati-hati. John menginginkan lebih banyak. Pergilah Kuolau. Apakah kamu suka mengambil barang? Mengapa kamu mengambil buku? Bagaimana dengan ujian masuk pasca sarjana? Haha, Ini dia. Saatnya mengundang Chen Mu sebagai tamu. Hai. Chen Mo. Tidak, saudari Yi sudah pergi. Aku sudah mencari sepanjang pagi dan aku tidak bisa menemukannya. Jangan terburu-buru untuk memperjelasnya. Apa yang kalian katakan sebelum berpisah? Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Taman Jubao. Sepertinya ia sedang mencari seseorang. Aku juga tidak peduli. Aku hanya ingin makan siang dengannya pada siang hari. Akibatnya, tidak ada yang menjawab telepon sejak pukul 10 malam. Bukankah kau bilang kau ingin menjaga kita tetap aman? Kamu pergi dan temukan saudari Yi. Jika kamu tidak bisa menemukannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Itu salahku. Saya tidak mengaturnya sebelumnya. Siapa yang dia cari di Taman Jubao? Dia akan mencari penyelamat yang menjual ramuan itu kepadanya terakhir kali. Tapi dia mengizinkan saya pergi ke sana sebelumnya. Saya tidak melihat orang itu. Jelas sekali saya belum pergi membeli obat selama ini. Siapa yang sengaja memancing Sulinyi datang? Saya khawatir yang satu ini tidak bagus. Apa yang harus kita lakukan? Telepon saudari Chen Muyi telah diputus. Apakah dia dalam bahaya? Apakah ada yang salah? Mungkin. Nomor yang tidak dikenal. Mungkinkah ini saudari Yi? Nona San, jangan mencarinya. Nona Su meminta saya untuk mengundang Anda minum teh. Kamu bangsat. Siapa kamu? Tolong bebaskan saudari Yi. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saya Chen Mu. Chen Mu? Aku menunggumu. Saya ingin bertemu Nona Su. Datanglah ke gudang 187 di Beigang. Haha. Berani-beraninya kau menyentuhnya, anak muda? Jangan terlalu sombong. Bersikap sopanlah kepada orang tua. Ingat kayu tua itu. Saya adalah orang yang rasional. Kamu berjanji akan datang sendirian dan tidak berbuat macam-macam. Sangat alami. Pria tua itu juga akan memperlakukan Nona Su dengan sopan. Kalau tidak, aku tidak akan menjamin keselamatannya. Hah? Chen Mo tidak bisa pergi. Ini adalah jebakan. Mereka hanya mencoba memancingmu ke sana. Mari kita diskusikan dulu dengan saudaraku. Bagaimana jika kamu tidak pergi ke Yi? Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Setidaknya tunjukkan kepedulian. Tidak?
Kamu pergi ke Paman Su dan saudaramu dulu. Saya akan mencobanya. Kemudian Anda perhatikan keselamatannya. Mereka pasti punya senjata. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Yi, apakah kamu baik-baik saja Yi? Singkirkan tangan kotormu dariku. Apakah kamu marah? Ini bukan aku melawanmu, ini mereka. Jika Zheng Qiao Changmu tahu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kuo tua, kau masih seorang kultivator. Kenapa kamu bisa bersikap begitu kasar? Saya hanya membantu Anda memutuskan. Anda perlu tahu, wanita seperti apa tidak perlu disebutkan di hadapan kekuatan sejati. Selama kita mengambil alih kekuasaan dari Chen Meng, wanita mana di dunia ini yang tidak bisa kita dapatkan? Tuan Kuo adalah milikku. Saya harus mendapatkan. Hai, Zheng Qiaowen. Seandainya aku tidak melihat wajah guru terkenal itu, bagaimana kamu bisa bekerja sekeras itu, membantumu merebut kekuasaan dari Chen Mu? Chen Mu akan datang. Apalagi yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang terjadi di dalam pikiranmu? Qiao Mu. Larilah, ada jebakan. Oke. Sepertinya hal itu membuatku ingin berlari. Oke. Kesunyian. Jangan datang. Ayo pergi. Pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Anak muda hendaknya bersikap sopan saat berbicara dengan orang tua. Bah, kamu tidak pantas mendapatkannya. Berhenti bicara omong kosong. Kamu mau apa? Hahaha. Awalnya kami ingin kamu bekerja untuk kami. Anda tidak ingin. Tidak bisa bekerja untuk kami. Bunuh saja. Tapi kami tidak membunuhmu. Jadi, kamu membawa banyak sampah ke sini, ingin mengakhiri hidupku. Mereka bukan sampah. Mereka adalah penembak jitu terbaik yang saya latih. Praktisi Gunung Lian Zhongnan. Sulit untuk menahan serangan gabungan mereka. Tapi kamu dengan mudah memblokirnya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kekuatan yang menakutkan ini? Mencoba merebut kekuasaanku. Ini hanya mimpi. Kekuatan spiritual kecil ini juga ingin menentangku. Apakah kalian tidak takut aku akan membunuh kalian semua? Tentu saja aku takut, tapi jangan lupa. Sulinyi masih berada di tanganku. Mengapa kamu belum menyerah? Jangan menyerah. Jangan selamatkan aku. Jangan takut, semuanya baik-baik saja, aku di sini, menembak. Apa yang perlu dipraktikkan? Kekuatan spiritual itu diam dan mati. Kesunyian. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa kamu tidak mati? Kau adalah monster. Kamu pantas mati. Chen Mo, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saya pasti akan kembali. Saudari Yi. Saudari Yi, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak ingin mati. Chen Mo Yi. Dia Yi baik-baik saja. Dia tiba-tiba pingsan. Tunggu saja sampai dia bangun. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Diam. Apa kau baik-baik saja? Cedera internal ringan. Bisakah Anda membantu saya menemukan ginseng berusia seabad? Ya, ya, ya. Ini adalah ginseng liar yang saya kumpulkan beberapa waktu lalu. Kualitas sangat tinggi. Bisakah kamu melihatnya? Tentu. Ginseng berusia seabad ini ada semacam esensi kehidupan di dalam. Baik digunakan untuk menyembuhkan atau memperpanjang hidup. Semuanya berkualitas tinggi. Namun tujuan utama saya adalah untuk menyempurnakan pil aslinya. Ini memungkinkan saya untuk sembuh dengan cepat. Ini dia. Pak. Pak, tolong bantu saya lagi. Ini adalah yang terakhir kalinya. Sudah kubilang sebelumnya jangan menargetkan Chen Mu. Mengapa kamu tidak mendengarkan?
Tapi dia akan merebut wanitaku. Bagaimana bisa kau menyuruhku untuk menoleransi orang-orang bodoh? Pak, tolong bantu saya lagi, untuk terakhir kalinya. Apakah kamu masih ingat lagu anak-anak yang kamu ajarkan padaku saat aku masih kecil? Apakah kamu masih ingat lagu anak-anak yang kamu ajarkan padaku saat masih kecil? Dua di antaranya diterbitkan pada masa dinasti Song oleh penulisnya, Liu Lin Biografi, lagu Kaisar Taizu. Lagu Kaisar Taizong. Oh, bangunlah. Ug. Jowen. Untuk terakhir kalinya. HMPH, belum lama aku keluar. Aku lupa tentang itu. Xie Sheng. Pak, bagaimana kita akan menemukan Chen Mu? Oke. Dia bisa menuntun kita ke Chen Mu. Pak, apakah Anda bercanda? Oh. Tunggu saja. Hump. Yuan Shendan yang sukses. Dari mana aura itu berasal? Fluktuasinya sangat kuat. Ternyata arahnya menuju jalan barang antik. Apakah itu akan terjadi besok malam? Tidak. Saya harus pergi dan melihat kesempatan yang tak tertandingi ini. Saudari, kamu sudah bangun. Apakah kamu haus? Apakah kamu ingin minum air? Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan? Nyanyikan sebuah puisi pendek. Jangan berisik. Jangan berisik. Aku pulang. Aku tidak. Saudari, kamu tidak akan kehilangan ingatanmu. Kan? Anda pernah diculik sebelumnya. Chen Mu menyelamatkanmu. Apakah kamu sudah lupa? Kayu panjang. Di mana Nagaki? Apakah dia baik-baik saja? Saya ingat tadi terjadi ledakan. Dia pingsan di depanku. Apakah dia baik-baik saja? Kayu besar tidak masalah. Dia hanya mengalami beberapa cedera internal. Mintalah ginseng berusia seabad kepada Paman Su. Apakah kamu sedang memulihkan diri di pondok kayu sekarang? Aku akan memeriksanya. Cepatlah. Berjanjilah, kamu akan baik-baik saja. Benar kan? Itu ledakan yang sangat besar. Kau melindungiku. Apakah kamu sudah melindungi diri sendiri? Saudari, jangan khawatir. Keheningan tak akan hilang. Bisakah kamu memakai sepatumu dulu? Siap berangkat. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Saya baru saja melihat Chen Mu berkendara menuju jalan barang antik. Dia tidak memberitahumu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saudari pertama hampir menangis. Chen Mu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Saudari, hatimu kini dipenuhi keheningan. Kapan kamu akan menikah dengannya? Kamu sekarang sudah penuh dengan Chen Mo. Kapan kamu akan menikah dengannya? Puisi kecil hehe. Sebelum, aku selalu membayangkan menikahi dokter jenius yang menyelamatkan ibuku. Memikirkannya sekarang adalah hal yang konyol. Lakukan yang terbaik untuk membalas budi setelah menemukan dokter jenius itu. Mengapa kalian ingin saling berjanji? Chen Mo, aku ingin kau menikah denganku. Keheningan Dalimaru. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa ada? Bukankah Dalimaru adalah afrodisia? Di mana kamu menemukan puisi itu? Di sini. Mungkinkah itu? Ya, itu dia. Siapakah Chen Mu yang menyelamatkan ibuku? Ming Yue, kamu di sini. Tidak bisakah kamu keluar di siang hari? Ya, ini masih terlalu berlebihan bahkan tanpa bantuan benda asing. Butuh banyak hal untuk membujukku keluar karena Zheng Qiaowen. Ya,
Meskipun dia memanggilku tuan, tapi sebenarnya aku adalah ayah angkatnya. Anak-anak di rumah sedang menjadi korban perundungan. Apakah menurut Anda orang tua perlu khawatir? Pak, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjawabnya. Tanyakan jika Anda penasaran. Aku tak akan menyembunyikan berapa lama kau telah hidup. Sepertinya ini untukku. Kurasa aku tak bisa melarikan diri, jadi aku tidak akan menyembunyikannya sama sekali. Tapi tidak apa-apa. Apakah nyaman bagi saya untuk memuaskan rasa ingin tahu saya? Hei, Tuan Payung. Sudah berapa lama saya hidup? Aku juga tidak ingat. Awalnya aku ingat, kecuali bahwa aku tidak akan menjadi tua. Di tempat lain semuanya seperti orang biasa, tidak takut matahari. Tapi sekarang aku sudah tidak melihat matahari selama lebih dari 300 tahun. Artinya, kondisi kesehatan Anda semakin memburuk. Benar sekali. Dan tahukah kamu, diamlah. Tripod batu ini awalnya disiapkan untukmu. Saat Anda pertama kali menembak, aku memperhatikanmu. Fluktuasi energi saat Anda memukul. Aku sudah hidup begitu lama sampai aku belum pernah melihat. Jadi, Anda bisa masuk ke toko barang antik saya. Baik, terima kasih. Batu spiritual sebesar ini telah menyelamatkan saya dari banyak kesulitan. Tidak masalah. Itu hanyalah investasi saya padamu. Sayang sekali. Sekarang aku harus membunuh angsa itu untuk mendapatkan telurnya. Kalau begitu, ayo, aku ingin melihatmu hidup selama itu. Seberapa mampukah Anda? Agak rumit. Meskipun hidupku mungkin tidak lebih pendek dari malam yang gelap, namun kini usaha pertanian saya belum pulih. Oke. Ya, meskipun itu mendorong energi inki. Tapi ini jenius. Setidaknya aku hidup cukup lama. Jika kamu bahkan tidak bisa menunjukkan kemampuan ini. Kalau begitu, aku pasti sudah terbunuh sejak lama. Tapi, inilah aku. Ayo bertarung Mengendarai Yinki hanyalah sebuah jalan setapak pada akhirnya. Dia tidak bisa menghentikan kekuatan spiritualku. Oh. Benarkah begitu? Tidak, kali ini berbeda. Diam, biarkan saja berlalu. Asalkan Anda bekerja sama dengan penelitian saya, aku tidak akan menyakitimu. Kamu sedang bermimpi. Kau berani bersikap arogan dengan trik kecil ini. Guntur bayangan. Untuk apa repot-repot? Chen Mo akan keluar dengan cedera serius. Kau menggunakan apa untuk melawanku? Hei, kataku. Trik-trik kecilmu itu sama sekali tidak layak disebutkan. Itu tidak mungkin. Cederanya sudah membaik. Bagaimana ini mungkin? Ya, ya, ya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak bergerak? Tripod ini bukan tripod biasa. Namun karena dia tidak memiliki pengetahuan, dapat digerakkan oleh Qin Anda. Ketidakberdayaan murni. Setelah mencicipi rasa yang tajam, bagaimana mungkin Anda setuju untuk dikendalikan oleh energi Inki? Ya. Hehehe. Sepertinya Tuhan akan mempermainkan saya. Ayo. Pak. Anda membunuh Tuan. Mimpi panjang, aku menemukanmu. Mengapa kamu di sini? Kamu selalu menertawakan aku. Apakah kamu tahu? Aku telah mencari dokter jenius yang menyelamatkan nyawa ibuku. Tapi Anda adalah dokter jenius. Tapi dia tidak pernah memberitahuku. Kamu cuma melihat leluconku, kan? Sebenarnya tidak. Ada apa dengan gadis ini? Bagaimana kamu mengetahuinya? Kesunyian. Kamu akan menikah denganku. Oke.